Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara ini, pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kedua ini di jaringan tumbuhan, di mana materi yang Bapak sampaikan itu ada pada halaman 50 sampai 54. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Anda mengetahui jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Ini adalah penampang melintang batang tanaman dikotil. Di sini ada berbagai macam jaringan. Jaringan yang penyusun organ batang, organ daun, organ akar itu apa saja. Jadi kita pelajari hari ini. Selanjutnya yang kedua, tujuannya mengetahui proses pengangkutan pada tumbuhan. Di tumbuhan itu ada pengangkutan air dari akar ke daun dan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu bagaimana prosesnya? Ini kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Anak-anakku, kemarin Bapak sudah menjelaskan pada Anda bahwa jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem. Sudah Bapak jelaskan. Ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa ada jaringan pelindung, parenkim, sudah Bapak jelaskan. Yang belum Bapak jelaskan adalah jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Jaringan penyokong itu ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Jaringan pengangkut ada jaringan silem, ada jaringan floem. Ini yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, sekarang jaringan penguat atau yang disebut juga jaringan penyokong. Jaringan penguat itu ada dua. Ada kolenkim, ada sklerenkim. Ini gambarnya kolenkim, ini gambarnya sklerenkim. Jaringan kolenkim itu ada angular, ada lamelar, ada tubular. Jaringan sklerenkim ada serabut sklerenkim, ada skleroid. Nah, apa perbedaan jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim? Nah, perbedaan jaringan kolenkim, sklerenkim dari sel-sel penyusunnya. Kalau jaringan kolenkim disusun oleh sel-sel yang hidup, maksudnya sel-sel yang selalu membelah. Jaringan sklerenkim disusun oleh sel-sel yang mati, yang sudah tidak membelah lagi. Selanjutnya dari dinding selnya bagaimana untuk jaringan kolenkim? Untuk dinding sel, jaringan kolenkim itu kandungannya mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Jaringan sklerenkim, dinding selnya, ini dinding sel yang paling luar ini ya, bagian sel yang paling luar dinding sel. Ya. Ini tebal dan mengandung lignin. Lalu jaringan kolenkim letaknya di mana? Letaknya jaringan kolenkim itu ada pada organ-organ tumbuhan yang aktif membelah, yang masih aktif untuk tumbuh. Contoh pada tangkai daun, tangkai bunga. Kan bunga dan daun itu adalah organ. Jaringan sklerenkim letaknya ada di mana? Terletak di organ tumbuhan yang tidak lagi tumbuh dan berkembang, sehingga sel-selnya mati. Itu perbedaan jaringan kolenkim sama sklerenkim. Jaringan kolenkim berdasarkan letak dan bentuk penebalannya dibagi jadi 3. Kolenkim angular, kolenkim lamelar, dan kolenkim tubular. Apa perbedaannya? Kolenkim angular penebalannya di dinding pada sudut sel dan memanja mengikuti sumbu sel. Artinya penebalan pada kolenkim angular ini, ya, ini pada sudut-sudut sel. Sudut-sudut sel. Contohnya pada daun Solanum tuberosum, pada daun kentang. Kolenkim lamelar penebalannya pada dinding tangensial
sejajar permukaan sehingga seperti papan yang berderet. Contoh pada korteks batang. Nah, ini penebalannya ada di sini pada dinding sel, permukaan dinding sel pada korteks batang. Korteks batang itu ada di mana? Nah, ada bagian korteks batang. Di sini jaringan itu kan ada epidermis yang paling luar. Lalu sebelah sini ini namanya adalah korteks. Korteks ini letaknya penebalan kolenkim lamelar. Selanjutnya kolenkim tubular. Itu penebalannya pada dinding yang menghadap ruang antar sel. Nah, saya tunjukkan tubular. Ini. Di sini penebalannya pada dinding yang berhadapan dengan ruang antar sel. Ini adalah ruang antar sel. Contohnya pada tangkai daun salvia. Selanjutnya di sini ada sklerenkim. Ada kolenkim, ada sklerenkim. Sklerenkim ya, itu terdiri dari dua jaringan. Ada sklerenkim, ada sklerait. Apa perbedaan sklerenkim dan sklerait? Sklerenkim itu bentuknya berupa benang-benang panjang dalam berkas serabut. Ya, berbentuk seperti benang-benang yang panjang. Sklerait itu terdapat pada kulit kayu, pada pembuluh tapis, pembuluh floem, pada buah dan biji. Terhimpun menjadi kelompok sel-sel keras di antara parenkim, sel-sel parenkim sekelilingnya. Ini contoh bentuk dari sklerait. Nah, itu adalah contoh-contoh jaringan penguat yang ada dari kolenkim dan sklerait. Selanjutnya ini jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada xilem, ada floem. Ini pada penampang melintang batang monokotil. Kalau pada penampang batang dikotil, floem ada di luar, xilem ada di dalam. Floem itu mengangkut air dari akar, xilem mengangkut air dari akar ke daun, floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Apa perbedaan jaringan xilem? Nah, di sini jaringan xilem sama jaringan floem. Xilem pembuluh kayu, floem pembuluh tapis. Ini xilem, ada floem. Xilem di sini yang di dalam ini fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Floem fungsinya mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau jaringan xilem tersusun atas sel-sel yang mati yang tidak bisa membelah lagi. Kalau jaringan floem tersusun atas sel yang mati ketika sudah tua dan sel hidup ketika masih muda. Nah, itu perbedaan jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem dan fungsinya itu apa? Pada jaringan xilem itu ada yang namanya trakeida, ada yang namanya serabut xilem, ada yang namanya parenkim xilem. Jaringan xilem terdiri dari tadi ya, yang Bapak jelaskan lagi, serabut xilem, parenkim xilem, lalu ada yang namanya trakeida. Nah, penyusun jaringan xilem yang pertama adalah unsur trakeal. Biasanya dia bentuknya memanjang. Dinding selnya tidak berlignin. Mempunyai bermacam-macam noktah-noktah. Ya, noktah-noktah seperti ini. Lubang-lubang. Unsur trakeal itu terbagi jadi dua. Ya. Ada yang namanya sel trakeal. Ada yang namanya sel trakeit. Ini sel trakeal.
Ini adalah sel trakeit. Sel trakeal itu memanjang dan ujungnya berlubang. Lubangnya ini disebut sebagai perforasi. Kalau sel trakeit, selnya memanjang dengan ujung runcing. Tidak ada lubang. Pengangkutan melalui noktah-noktah atau lubang-lubang kecil. Selanjutnya penyusun jaringan xilem yang kedua. Nah ini ya, trakeit. Ini trakea. Kalau trakeit tadi ujungnya runcing, tidak berlubang sehingga pengangkutan melalui noktah-noktah. Kalau trakea ujungnya itu ada lubangnya. Lubangnya itu disebut lubang perforasi. Kalau di sini lebih jelas. Selanjutnya penyusun jaringan xilem yang kedua adalah serabut xilem. Itu merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Dindingnya berlignin. Terbagi jadi dua, serabut trakeit dan serabut liviprom. Serabut trakeit ukurannya pendek dan dinding selnya tipis. Ini serabut trakeit ukurannya pendek, dindingnya selnya tipis. Kalau serabut liviprom ukurannya panjang. Nah ini ukurannya panjang, dinding selnya tebal. Itu perbedaan serat liviprom dan serat trakeit. Penyusun jaringan xilem yang ketiga adalah parenkim xilem. Ini parenkim xilem ciri-cirinya tersusun atas sel-sel hidup yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu bagaimana floem? Ini floem, jaringan floem. Tadi dijelaskan fungsinya mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan floem di sini ada namanya sel tapis. Ada sel tapis. Ada sel pengantar. Ada namanya parenkim floem. Ada namanya serabut floem. Bagaimana perbedaannya masing-masing? Yang pertama penyusun jaringan floem ada sel tapis. Bentuknya seperti tabung. Dengan ujung yang berlubang-lubang. Saling berhubungan antara sel tapis yang satu dengan yang lain. Deretan sel tapis membentuk pembuluh tapis. Lalu di sini yang kedua adalah sel pengiring. Penyusun jaringan floem yang kedua, sel pengiring. Ini sel pengiring. Itu berupa deretan sel yang hidup. Fungsinya untuk apa? Berperan dalam transportasi zat makanan. Bentuknya menyerupai sel parenkim. Sel pengiring ini tidak dijumpai pada tumbuhan gimnosperma berbiji terbuka. Contoh berbiji terbuka, melinjo dan pakis dan Pteridophyta. Tidak dijumpai pada tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Contohnya tumbuhan paku itu adalah misalnya saja pakis. Ya. Suplir, semanggi, dan lain sebagainya. Lalu gimnosperma berbiji terbuka contohnya melinjo. Lalu ada pinus, nah, itu termasuk tumbuhan gimnosperma. Lalu penyusun jaringan floem yang ketiga, sel albumin. Apa itu sel albumin? Merupakan sel parenkim yang kaya akan zat albumin. Mempunyai fungsi yang sama dengan sel pengiring. Yang ketiga adalah parenkim
floem, penyusun jaringan floem yang keempat ya, parenkim floem. Ini parenkim. Parenkim ini fungsinya merupakan parenkim terletak di pembuluh tapis, berfungsi untuk menyimpan cadangan amilum, lemak, dan zat organik lainnya. Selanjutnya, penyusun jaringan floem selanjutnya serabut floem. Ini serabut floem. Berbentuk panjang dan ujung-ujungnya saling berhimpitan, mengalami penebalan sehingga berfungsi sebagai penguat floem. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah pengangkutan pada tumbuhan. Pengangkutan apa? Pengangkutan air dari akar ke daun, di mana air untuk fotosintesis, dan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pengangkutan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada pengangkutan ekstravaskuler, ada pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah proses pengangkutan di luar pembuluh angkut, di luar xilem dan floem. Proses pengangkutan intravaskular, proses pengangkutan, keliru ya. Pengangkutan ekstravaskuler itu ada di dalam, kalau intravaskuler memang betul ada di luar. Pembuluh angkut itu ya xilem ini. Nah ya, biru. Nah, proses pengangkutan ekstravaskuler di dalam pembuluh angkut xilem dan floem. Pengangkutan intravaskuler, ini kebalik. Kalau ekstravaskuler itu di luar, kalau intravaskuler itu di dalam. Nah, kebalik lagi. Pengangkutan ekstravaskuler itu proses pengangkutan di luar pembuluh angkut, di luar xilem dan floem. Kalau pengangkutan intravaskuler, proses pengangkutan yang ada di dalam pembuluh angkut. Ekstravaskuler itu meliputi apoplas dan simplas. Apa perbedaan apoplas dan simplas? Kalau ini jalur apoplas, ini melalui ruang antar sel. Kalau simplas di sini melalui sitoplasma, cairan dalam sel. Lalu kalau pengangkutan ekstravaskuler antara simplas dan apoplas, perbedaannya apa? Kalau apoplas yang berwarna, kalau ini simplas melalui epidermis, korteks, endodermis, perisikel langsung ke xilem. Tapi kalau pada apoplas sama epidermis, korteks, kalau endodermis, tapi dia nggak bisa lewat. Mengapa? Ada pita Kaspari, sehingga dia akan melalui sel-sel peresap, lalu ke sel perisikel langsung ke xilem. Nah, di sini, dengan apoplas simplas sama saja ya. Dari sini ini rambut-rambut akar, lalu ada epidermis, korteks, setelah dari korteks ke endodermis, ke perisikel langsung ke xilem. Tapi pada apoplas di sini nggak bisa lewat karena adanya pita Kaspari. Nah, di sini untuk proses pengangkutan ekstravaskuler antara simplas dan apoplas
itu pengangkutannya kalau pada simplas dengan osmosis dan transport aktif. Osmosis itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke tinggi. Transport aktif perpindahan zat, ya, kemarin saya Bapak jelaskan, dengan bantuan energi. Ada yang namanya energi pendorong. Kalau apoplas dengan difusi, perpindahan konsentrasi zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dan transport pasif, perpindahan konsentrasi karena di sini adanya perbedaan konsentrasi. Itu perbedaannya apoplas dan simplas. Nah, bagaimana pengangkutan intravaskuler? Pengangkutan ekstravaskuler itu pengangkutannya melalui berkas pembuluh atau pengangkut silem dan pembuluh tapis floem. Bagaimana lewatnya? Melalui ini, di akarnya ada namanya silem. Ini, silem akar. Silem akar lalu ke silem batang. Silem tangkai daun. Ada tangkai daun ya. Lalu silem, lalu dari bang ke daun. Di daun ini ada namanya mesofil ini. Di mesofil ini ada jaringan tiang bunga karang. Ini nanti akan terjadi yang namanya fotosintesis. Itu proses pengangkutannya melalui berkas pengangkut. Nah, di sini ada 3 teori pengangkutan intravaskuler air dari akar ke daun. Ada teori Dicon-Jelly, ada teori tekanan akar, ada teori vital. Teori Dicon-Jelly itu naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi. Transpirasi itu penguapan. Sehingga air kan mengalir dari daerah yang basah ke tempat kering. Di sini kering mengapa? Karena daunnya, airnya menguap. Pengeluaran air melalui daun. Teori tekanan akar, naiknya air ke atas, dari akar ke atas ke daun, karena perbedaan konsentrasi air tanah dengan cairan silem, sehingga air ini konsentrasinya tinggi di sini, di akar rendah, sehingga air mengalir dari tanah ke akar. Lalu ini jadi makin rendah, batang lebih rendah, sehingga air naik ke batang, ke tangkai daun, ke daun. 3 teori vital, naiknya air dari akar ke daun, karena sel hidup ada sel-sel yang meresap air. Contohnya sel-sel parenkim dan jari-jari empulur. Nanti saya jelaskan di mana letak jari-jari empulur pada batang dan pada akar. Nah, faktor penyebab naiknya air dari akar ke daun ada daya tekanan akar. Akarnya menekan air ke atas. Daya kapilaritas silem, yaitu di silem itu akan menyebabkan air naik ke atas karena daya kapilaritas silem, adanya lubang-lubang kecil karena gaya kohesi dan odesi. Daya isap daun, ketika daun di sini mengeluarkan air, menguap, maka air kan bergerak dari tempat yang basah ke kering, sehingga air bergerak dari akar ke batang ke daun. Karena banyak daya isap daun karena adanya transpirasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi, yaitu pengeluaran air, penguapan air dari daun. Yang pertama, kelembapan. Daerah kalau semakin lembabnya tinggi, kadar air di udara tinggi, maka air semakin lambat untuk menguap. Kalau kelembapannya rendah, maka air semakin tinggi penguapannya. Suhu udara semakin tinggi, maka penguapan air semakin tinggi. Semakin rendah suhunya, semakin dingin, maka penguapan makin rendah. Air tanah. Semakin banyak air di tanah, maka penguapan semakin tinggi. Sehingga kadang-kadang untuk mengurangi penguapan, biar tanaman tidak kekurangan daun, maka pada musim kemarau, pohon-pohon jati itu menggugurkan daunnya. Lalu kecepatan angin. Makin tinggi kecepatan angin, maka transpirasi itu juga makin tinggi. Mungkin ini dari saya. Penutup,
lebih baik kita mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Ketika masih muda, lebih baik kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sampai kita kelelahan daripada kita menyesal di hari tua. Rajin-rajinlah belajar di masa muda untuk kebahagiaan di masa tua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.